Salam semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara untuk melakukan praktikum untuk materi pembuatan larutan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara untuk membuat larutan dengan konsentrasi yang kita harapkan. Selain itu, pada video ini saya juga akan menjelaskan kepada kalian seperti apakah caranya untuk mengencerkan sebuah larutan. Untuk itu, silakan kalian dapat memperhatikan video ini untuk membantu kalian memahami materi hal ini. Pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu seperti apakah konsep dari larutan itu sendiri. Seperti kita tahu bahwa yang namanya larutan terdiri atas dua hal. Yang pertama adalah pelarut dan terlarut. Kedua hal ini kita mencampurkan untuk membuat yang namanya larutan. Jumlah dari kedua hal inilah yang akan mempengaruhi konsentrasi dari larutan yang kita buat. Sebagai contohnya, apakah kita mau menentukan molaritas atau molalitas dari sebuah larutan, hal ini dipengaruhi oleh kedua hal tersebut. Mari kita pahami lebih jauh lagi bagaimana cara kerja dari dua hal ini. Konsentrasi yang perlu kita pahami lebih dalam lagi, terkhususnya itu adalah molaritas dan molalitas. Kenapa demikian? Karena kedua hal inilah yang memiliki perbedaan yang sebetulnya cukup signifikan, sekalipun kelihatannya mirip. Nah, mari kita pahami lebih dalam lagi. Memang apa perbedaannya? Seperti yang kita tahu, yang namanya molaritas atau M-zat itu dia dapat dihitung menggunakan rumus GR per MR kali 1000 per V. Sedangkan yang namanya molalitas itu dia dapat dihitung menggunakan rumus M kecil sama dengan GR per MR dikali 1000 per T. Apa perbedaannya? V dalam molaritas itu menunjukkan volume larutan, ya, yang dimana artinya adalah volume setelah pencampuran. Namun demikian, molalitas itu adalah P, yaitu massa pelarut. Itu artinya massa sebelum dicampurkan, hanya airnya saja. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, yaitu pada alat yang kita gunakan. Untuk membuat konsentrasi dalam satuan molaritas, kita harus menggunakan lagu takar. Sedangkan untuk membuat larutan dengan konsentrasi molalitas, kita harus menggunakan gelas ukur. Ya, dari sini makanya kita perlu memahami seperti apa sih cara menghitungnya, seperti apa cara pembuatannya. Nah, nanti setelah ini kita akan melihat apa saja alat yang dibutuhkan, seperti apa cara kerjanya. Ya, mari kita lihat seperti apa cara kerja, yaitu untuk pertama membuat larutan dengan konsentrasi molaritas. Nah, untuk membuat larutan dengan konsentrasi molaritas persen atau gram per mililiter, kita dapat menggunakan alat-alat yang sama. Nah, di sini adalah alat dan bahan yang dapat kita gunakan. Sepertilah contoh ketika kita mau membuat sebuah larutan garam. Sebutlah kita mau membuat sebuah larutan garam dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 100 ml. Nah, maka kita harus menentukan terlebih dahulu ada berapa banyak garam yang perlu kita timbang. Seperti yang kita tahu, rumus dari menghitung molaritas itu adalah M sama dengan GR per MR dikali 1000 per V. Nah, M di sini itu adalah molaritas yang kita cari. GR-nya itu adalah berapa banyak gram yang perlu kita timbang. MR selalu kita ketahui, dan V-nya itu adalah volume larutan. Dalam hal ini, volume larutannya akan mengikuti lagu takar yang kita punya. Lagu takar yang ada itu ada bermacam-macam. Ada yang 10, ada yang 25, ada yang 50, 100, 200, bahkan ada hingga 1 liter. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan terlebih dahulu berapakah volume yang kita perlukan. Nah, jadi kita harus memilih dari lagu takar yang ada.
kita mau membuat larutan dengan volume 150 mili, tidak bisa karena laku takarnya tidak ada. Kita mau membuat larutan dengan volume 75 mili, tidak bisa karena laku takarnya tidak ada. Ya, makanya itu penting sekali bagi kita untuk menentukan apa saja volume dari laku takar yang ada dan tersedia bagi kita. Dari situ kita tentukan berapa gramnya. Apabila kita menghitungnya, kita akan mengetahui jika molaritasnya 1, volumenya 100, maka kalau kita hitung nanti kita akan menemukan gram. Kalau diketahui juga bahwa MR-nya dari garam itu adalah 58,5, maka kita akan mengetahui bahwa garamnya yang dibutuhkan adalah sebanyak 5,85 gram. Nah, itulah yang harus kita timbang terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan mulai untuk menimbang. Tapi sebelum itu kita harus mengecek dulu pada timbangan yang kita gunakan. Kalian harus mengetahui dulu bagaimana keadaan dari timbangan ini. Pertama yang harus kalian cek, pastikan bahwa timbangan ini itu dia dalam keadaan bersih. Dia tidak boleh ada sedikit pun kotoran di atasnya, kalau tidak kotoran ini akan ikut tertimbang. Yang kedua, setelah itu kita pastikan dulu bahwa memang angka di sini dia menunjuk pada angka 0. Kalau belum, maka kita dapat mencet tombol yang lain, yaitu di sini ada tombol bertuliskan tir. Nah, itu perlu kita pencet. Nanti itu akan mengenolkan angkanya. Yang ketiga, apabila semuanya sudah, kita dapat meletakkan gelas arloji ke atasnya untuk menimbang. Jadi, ketika kita mau menimbang, kita harus meletakkan gelas arloji itu di atas timbangan ini. Tidak boleh kita langsung menimbang di atas plat timbangan tersebut. Kita harus menggunakan gelas arlojinya. Nah, setelah itu, karena dia muncul angka di sini, kita harus memencet tir lagi supaya dia menjadi 0. Barulah kita bisa menimbang. Nah, kita telah berhasil menimbang garam sebanyak 5,85 gram sesuai yang kita butuhkan. Ketika kalian ada seperti ini, pastikanlah bahwa plat timbangannya di dalam keadaan masih bersih. Kalau misalkan ada kotorannya, kalian dapat membersihkannya terlebih dahulu dan mengecek angkanya lagi. Jangan-jangan kotoran itu ikut tertimbang. Nah, setelah dari sini, kita bisa menggunakan garam ini, dan inilah garam yang akan kita larutkan. Lanjut ke pada tahap berikutnya, kita akan memasukkan garam ini ke dalam gelas beker. Nah, kita masukkan seperti biasa, kita hanya harus menuangkan semuanya. Nah, pastikan tidak ada yang tumpah selama kalian menuangkan ini. Apabila ada yang tumpah, berarti jumlah yang terukur sudah bukan lagi sama dengan apa yang kita timbang. Itu akan mengacaukan konsentrasi yang seharusnya kita buat. Nah, pastikan juga di sini sudah dalam keadaan bersih. Ya, selesai. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah tambahkanlah air sedikit saja. Kenapa kita harus menambahkan air? Tujuan penambahan air di sini itu hanya untuk membantu dia larut sedikit. Ingat, jumlah yang mau kita buat total akhirnya adalah sebanyak 100 ml. Oleh karena itu, jumlah air yang kalian tambahkan di sini haruslah kurang dari 100 ml. Nah, dari situ berarti kita hanya menambahkan sedikit saja, kira-kira saja, tidak harus persis. Nah, kemudian kita aduk. Nah, setelah sekian lama saya aduk, nah coba kalian perhatikan bahwa ada beberapa garam yang tidaklah larut. Hal ini bukanlah masalah, ya. Tujuan kita di awal bukanlah untuk melarutkan mereka semua secara sempurna. Tujuan kita hanyalah memindahkan garam ini ke dalam labu takar ini. Oleh karena itu, apabila sudah kita mencoba mengaduk kok belum larut,
Ya sudah, tinggal kita pindahkan dulu saja apa yang ada. Ya, kita tinggal pindahkan saja dulu. Nah, kita sudah memindahkan sedikit. Tapi kalau kalian lihat di sini, masih ada banyak sekali garam yang masih belum terlarut, masih belum terbawa ke dalam labu takar itu. Lalu harus bagaimana? Ya tinggal kita tambahkan lagi sedikit saja. Air lagi kita tambahkan sedikit. Kira-kira saja. Kita aduk lagi. Ya, pastikan semua garamnya nanti akan terbawa ke dalam labu takarnya. Nah, sekarang kita telah memindahkan semua larutan yang ada pada gelas beker ini. Sekarang sudah bersih. Kita telah memindahkan semua garamnya ke dalam labu takar ini. Ya, jadi di dalam labu takar ini sekarang sudah ada garam sebanyak 5,85 gram. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita perlu menambahkan air dia hingga dia mencapai 100 ml. Bagaimana cara kita tahu? Cara kita mengetahuinya adalah dari yang namanya tanda tera. Apabila kita melihat pada labu takar ini, maka labu takar ini dia memiliki sebuah lingkaran tipis yang dimana itu adalah penanda bahwa 100 ml-nya ada di situ. Kalau kita menggunakan di sini labu takar 100 ml, ya berarti 100 ml-nya ada di situ. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai acuan ketika kita mau menambahkan air. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkanlah dia air secara perlahan supaya dia airnya bisa mencapai di titik tersebut. Nah, jadi berhati-hatilah. Nah, mari kita perhatikan ada hal yang penting. Mari kita, saat kalian sudah mencapai tahap akhir, tambahkanlah dia secara perlahan. Lebih baik jangan dituang, tapi kita tambahkan dia pipet demi pipet dari air ke sini, dari ke labu takar ini. Kita tambahkan pipet demi pipet ke situ. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada labu takar ini. Labu takar ini dia memiliki air yang bentuk permukaannya adalah cekung. Ya, seperti yang kalian lihat dia mencekung. Yang perlu kita perhatikan, volume air yang sesungguhnya itu adalah pada cekungannya. Jadi cekungan ini harus mencapai lingkaran, bukan bagian pinggirnya yang kita perhatikan, tapi cekungannya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Cara untuk kita mengamatinya, kita harus melihat dia secara mendatar. Ya, kita harus melihat dia dalam keadaan datar. Dengan demikian, dia tidak akan terlewat. Ya, seperti itu. Di sini kita sudah mendapatkan larutan garam sebanyak 100 ml. Apakah ini sudah selesai? Jawabannya kurang satu langkah lagi. Yang harus kita lakukan adalah kita tutup, kemudian kita harus mengocok dia. Bagaimana cara kita mengocoknya? Bukan seperti ini, bukan juga seperti ini, bukan. Cara mengocok larutan yang betul adalah kita pegang tutupnya, lalu kita balik secara berulang-ulang kali. Dengan demikian hasil pelarutannya akan menjadi lebih merata, atau dalam istilahnya akan menjadi lebih homogen. Nah, seperti itu. Di sini kita telah memperoleh larutan garam 1 molar sebanyak 100 ml. Mudah bukan? Itulah cara untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu untuk satuan molar, persen, atau gram per mililiter.